Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengusulkan standar satuan harga pada aplikasi digital Usaha atau standar satuan harga versi 2024. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2023 kita sudah menggunakan aplikasi ini untuk mengusulkan standar satuan harga untuk tahun 2023. Pada versi sebelumnya, tampilannya adalah seperti ini ya. Mungkin di sini akan saya jelaskan apa perbedaan dari versi 2023 dengan versi 2024. Yang pertama dari sisi user interface atau tampilan. Pada versi sebelumnya, saat mau login, OPD atau admin BPKAD mau login, diharuskan menginputkan username dan password saja, atau seperti ini, username dan password. Sedangkan pada versi 2024 ini ada sedikit perubahan mengenai banyaknya level user yang digunakan pada saat melakukan usulan. Jadi yang berbeda, yang sangat signifikan adalah sebelum user login itu harus memilih nama OPD atau kode OPD dulu, setelah itu baru menginputkan username dan password. Nah, setelah itu login. Itu dari sisi inputan. Kemudian dari user interface ini juga sangat berbeda. Kalau dari 2023 dominan warnanya hijau seperti ini, kemudian yang versi 2024 seperti ini, putih dengan background biru. Oke, sebelum masuk ke penjelasan aplikasinya, saya jelaskan dulu untuk flow data versi sebelumnya. Jadi untuk versi sebelumnya, OPD atau yang mengusulkan dari admin OPD mengusulkan standar satuan harga. Kemudian setelah admin OPD ini selesai membuat usulan, kemudian disubmit, usulan tersebut otomatis akan diterima di admin BPKAD atau TAPD BPKAD. Kemudian dari admin BPKAD akan melakukan verifikasi, kemudian validasi apakah usulan itu diterima atau tidak. Kalau di valid atau diterima akan menjadi standar harga. Kalau tidak, nanti user admin OPD akan menerima pesan keterangan penolakannya karena apa. Atau secara umum deskripsinya seperti ini. Dan ini yang nanti akan sangat berbeda adalah di nomor 3 ini. Admin OPD kemudian mengirimkan surat permohonan BPKAD secara offline. Jadi kalau yang versi sebelumnya 2023 kan setelah membuat usulan tersebut kemudian dicetak dan hasil cetakan tersebut dimintakan tanda tangan kepada kepala dinas, kemudian dibawa kepada BPKAD sebagai form usulan atau file usulan. Nah, ini nanti akan hilang di proses ini. Karena nanti yang dijalankan di versi 2024 adalah seperti ini. Dari sisi jenis usernya saja ada penambahan. Jadi dari admin OPD, admin BPKAD ini ya, TAPD BPKAD, ada level admin OPD, ada sub OPD, dan juga ada inspektorat untuk review permohonan atau review standar harga yang sudah divalidasi. Jadi alurnya secara garis besar adalah seperti ini. Dimulai dari admin BPKAD akan membuat surat edaran. Kalau versi sebelumnya surat edaran dilakukan secara offline, pada versi ini nanti pada aplikasi akan kelihatan surat edarannya di dalam aplikasi. Jadi nanti setiap admin OPD dan sub OPD bisa mendownload surat edaran tersebut. Kemudian setelah dibuatkan surat edaran, admin OPD ini jadi yang mengusulkan bukan admin OPD, tapi yang mengusulkan nanti tiap-tiap bidang. Jadi admin OPD nanti mempunyai otoritas untuk membuatkan akun untuk bidang-bidangnya sendiri. Misalkan
pada BPKAD dia bisa membuatkan akun, terserah nanti yang akan dibuatkan akun berapa macam, nanti otoritasnya kembali ke admin OPD. Di sini saya akan mencontohkan, misalkan di BPKAD mungkin bisa dibagi per bidang. Bidang akuntansi misalkan buatkan akun sub OPD akuntansi. Jadi dia bisa membuatkan akun, username dan passwordnya untuk akun sub OPD yang menginduk pada OPD tersebut. Kemudian sub OPD ini nanti yang akan membuat usulan. Jadi per bidang nanti akan membuat usulan. Dan ini menjadi sebuah kendala di versi sebelumnya, karena pada versi sebelumnya tidak diketahui usulan tersebut dari bidang mana. Pada versi ini nanti akan kelihatan, oh usulan A misalkan, itu adalah dari usulan di bidang pendapatan misalkan, atau bidang bendara, atau sesuai dengan akun yang dibuatkan oleh OPD. Nanti untuk trackingnya nanti lebih gampang. Saya lanjutkan, jadi setelah akun sub OPD membuat usulan, daftar usulan ini nantinya akan terkelompok menjadi daftar usulan yang nantinya akan diverifikasi di tingkat OPD. Jadi yang mengusulkan adalah akun sub OPD. Sebelum dikirimkan kembali ke BPKAD sebagai file usulan, ini diverifikasi dulu oleh admin OPD. Jadi diverifikasi dulu, misalkan nanti ada permohonan dengan item yang sama, nanti akun OPD, admin OPD nanti akan memilih salah satu. Jadi sebelum masuk ke admin BPKAD nanti di sini sudah terfilter. Jadi misalkan mengusulkan buku dari bidang A juga mengusulkan buku, bidang B mengusulkan buku. Jadi nanti admin OPD akan memilih salah satu buku dengan usulan dari bidang mana yang akan dikirimkan kepada admin BPKAD. Jadi seperti itu. Setelah nanti sudah selesai verifikasi, nanti akan mengirimkan permohonan atau usulan kepada admin BPKAD. Nah, yang berbeda dari surat permohonan ini nanti dilakukan secara digital. Nanti akan saya jelaskan. Kalau sebelumnya di sini dicetak terus dikirimkan ke admin BPKAD, nanti di versi 2024 nanti akun OPD, admin OPD nanti cukup mengenerate dan mengisikan siapa penandatangannya, dan penandatangannya itu nanti dibuatkan generate QR code sesuai dengan data yang diisikan oleh admin OPD. Nah, lanjut setelah membuat usulan nanti berlanjut ke proses di sini. Minta APD memvalidasi. Di sini prosesnya memvalidasi. Namun di sini ada sedikit perbedaan karena ada permintaan dari inspektorat. Jadi inspektorat bisa melakukan review pada usulan yang sudah divalidasi. Jadi di sini inspektorat bisa memberikan review apakah hasil validasi dari admin BPKAD ini sudah sesuai atau tidak. Jadi ini di sini nanti admin inspektorat bisa memberikan komentar. Setelah valid, nanti akan jadi standar satuan harga yang nantinya akan dijadikan patokan. Oke, kurang lebih seperti itu, dan linknya nanti bisa diakses di sini. https standarharga.jepara.go.id. Kemudian sebelum melanjutkan, ini ada detail update-nya seperti apa. Di sisi level, saya bedakan menjadi beberapa jenis ya. Dari aspek update-nya, yang pertama adalah level. Pada versi 2023 hanya ada dua level, yaitu OPD atau admin OPD. Yang kedua adalah admin TAPD. Di sini BPKAD. Kemudian di versi 2024 ada 4 tingkatan level. Yang pertama sub OPD, yang kedua adalah admin OPD, yang ketiga adalah admin TAPD, yang keempat adalah akun inspektorat. Dan ini nanti mempunyai fungsi masing-masing. Yang kedua surat edaran. Pada versi 2023 tidak ada, dan di versi 2024 dikirimkan via aplikasi. Nanti akan kelihatan. Kemudian selanjutnya proses verifikasi ini dikerjakan full di TAPD BPKAD. Jadi tiap OPD
bisa saja mengusulkan item yang sama lebih dari satu kali pada versi 2023. Nah, diharapkan di versi 2024 ini nanti sudah ada verifikasi bertahap. Jadi jika ada barang yang double item yang sama namun harganya berbeda, nanti dipilih salah satu. Jadi ini nanti akan memudahkan proses verifikasi di BPKAD. Jadi istilahnya data masuk di BPKAD ini sudah setengah jadi. Kemudian yang berikutnya surat permohonan. Pada versi 2023 dilakukan secara offline dan di versi 2024 auto generate via aplikasi dengan tanda tangan barcode. Selanjutnya review inspektorat. Di 2023 tidak ada dan di 2024 dapat dilakukan pada akun inspektorat. Yang ini sudah kami buatkan. Kemudian yang berikutnya upload dokumen survei data awal. Ini khusus untuk admin BPKAD ya. Kemudian usulan bertumpuk ini juga di akun BPKAD. Untuk kali ini saya demokan untuk yang admin BPKAD cara membuat usulan, berarti ini kita updatekan saja. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya di link ini. Seperti ini. Jadi yang sangat berbeda adalah ini. Sebelum memasukkan username, di sini kita masukkan ini username tidak sesuai, harus memilih dulu. Misalkan di sini saya sudah membuat satu OPD sebagai akun demo. Nah, memilih OPD dulu, kemudian kita masukkan kode yang sebelumnya digunakan sebagai username. Atau kalau bingung nanti saat jenengan milih, misalkan saya tahu. Ini nanti diketikkan saja 01 02 01 titik 00 seperti ini. Di sini saya tidak akan menggunakan akun itu karena saya untuk demo saya membuat akun demo OPD demo. Kemudian username-nya kita masukkan ini dan password-nya nanti seperti yang sudah di-share kepada teman-teman. Login. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, surat edaran ini nanti akan bisa dilihat di aplikasi dan di sini bisa di-download. Dan disimpan di lokal. Biasanya kan dikirim via offline. Ini sebenarnya bisa di-download sendiri dari sini. Bisa dilihat. Dan nomor ini sudah ada, nomor suratnya berapa, tanggalnya berapa, usulan standar harga, tentang perihal apa, sudah kelihatan. Nah, untuk akun OPD, admin OPD, ini ada beberapa fitur baru, yaitu bisa membuatkan akun sub OPD. Nah, ini nanti yang tadi saya jelaskan, sub OPD ini nanti yang akan membuat usulan dari bidang-bidang sesuai dengan dinasnya masing-masing. Misalkan pada kesempatan kali saya akan mencontohkan bidang bendahara misalkan. Saya buatkan username-nya. Nah, kalau ini password-nya bisa ditentukan manual atau kalau ini dikosongi nanti password default-nya adalah ini admin OPD. Atau bisa ditentukan sendiri 1 2 3 4 5 boleh. Ini saya contohkan untuk dikosongi username-nya bendahara. Nah, ini nanti akan masuk. Di sini bisa dirubah bidangnya, tentukan username-nya, ganti password-nya atau dihapus. Di sini saya akan contohkan membuat dua sub akun. Yang pertama tadi adalah bendahara, yang kedua adalah misalkan sekretariat. Misalkannya saya buat sama. Jadi sudah ada dua sub OPD yang nanti dia bisa membuat usulan. Kemudian kita akan berpindah kepada akun sub OPD yang sudah kita buat tadi. Nah,
Caranya sama, hampir sama. Pilih OPD-nya dulu. Kalau tadi untuk yang akun OPD menggunakan kode ini, kode yang di depan ini, sub pp sub kalau di aplikasi Simanja. Untuk akun sub OPD, username dan passwordnya menggunakan username dan password yang kita buatkan sebelumnya. Tadi saya contohkan membuat akun bendahara. Dan password defaultnya, karena tadi saya kosongi, berarti defaultnya adalah admin OPD. Kecil semua. Kemudian login. Nah, jadi ini surat edaran tampilan utamanya hampir sama. Di sini akun sub OPD juga bisa melihat surat edarannya. Nah, kemudian dari akun sub OPD inilah yang mereka nantinya akan mengusulkan standar satuan harga. Usulan ini pada versi 2023 dilakukan pada level admin OPD. Nah, pada versi 2024 ini nanti yang mengusulkan adalah akun sub OPD. Jadi prosesnya sama seperti pada versi 2023. Bedanya yang mengusulkan adalah akun sub OPD. Pada versi 2023 yang mengusulkan adalah admin OPD. Kita coba membuat satu usulan. Sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Kita buat standar satuan harga. Di sini SSL. Saya bikin misalkan alat tulis kantor. Kemudian nanti akan muncul ini. Ini adalah data yang ada di data awal. Kalau mau lihat data awal sebenarnya bisa dilihat di sini. SSI ini. Di sebelumnya dari teman-teman BPKAD juga sudah membuat mengimport awal. Nah, jadi ini saat tadi saya mengusulkan alat tulis kantor, sebenarnya sudah ada beberapa item yang dijadikan data awal. Tinggal nanti teman-teman mau mengusulkan dengan item itu, atau kalau dicari ternyata nama barangnya belum ada di sini, bisa klik lainnya seperti itu. Kalau di sini saya pengen membuat yang lain, tulisan. Misalkan di sini ballpoint 1, 2, 3, 4 warna sampai 4 warna aja ya. Nah, di sini saya pengen buat ballpoint, misalkan ada ballpoint 6. Spesifikasinya apa? 6 warna misalnya. Contohnya apa? Saya masukkan sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada yang berubah. Kemudian harga yang saya usulkan 9.000 misalkan. Persentase TKDN ini nanti akan dijelaskan dari teman-teman BPKAD. Di sini untuk sementara saya ini bisa dimasukkan angkanya saja, karena ini nanti akan menginduk dari Kemenperin ya, kalau nggak salah. Soalnya saya inputkan 10 saja. Terus selanjutnya inputkan file survei. Ini saya masukkan PDF sembarang saja. Kemudian setelah selesai inputkan dalam. Nah, ini ada list. Saya membuat ballpoint 6, speknya 6 warna, satuannya buah, rekeningnya ini. Harga sebelum tidak ada karena ini tadi baru. Harga usulannya 9.000, TKDN 10. File surveinya ini. Nah, oke. Untuk yang kedua, kita coba contohkan untuk membuat usulan lagi. Di sini kita akan membuat 2 usulan. Yang kedua adalah materi alat tulis kantor. Teman, di sini kita akan mencontohkan dengan item yang sudah ada, atau ballpoint 3 misalkan. Nah, ballpoint 3 ini saya pilih satuannya, harga sebelumnya akan muncul dan kita
kita masukkan alat rekeningnya. Nah, di sini akan saya contohkan sama pada versi 2023. Jika nanti di sini rekening yang dipilih adalah rekening belanja modal. Di sini contoh ya, contoh saja karena ballpoint ini bukan belanja modal. Tapi di sini saya ingin menunjukkan saja kalau ada rekening yang belanja modal nanti harus menyertakan tangkapan layar file RKPMD. Kita masukkan dulu, terus kita inputkan. Nah, usulan termasuk RKPMD, jadi harus dimasukkan. Karena di sini kan saya hilangkan saja, masukkan. Nah, di sini nanti dari akun bendahara mengusulkan 2 usulan, yaitu yang pertama adalah ballpoint 6 warna dengan harga usulan 9.000 dan kemudian ballpoint 3 ini harga sebelumnya 19.900 diusulkan 20.000. File surveinya seperti ini. Kebetulan di sini yang saya upload sama. Kemudian kalau sudah dikirimkan usulan. Yakin? Ya. Kalau sudah seperti ini nanti artinya usulan sudah masuk di admin OPD. Kalau pengen dilihat bisa dilihat di daftar usulan saya. Di sini nanti akan ada 2 status yang berbeda. Yang pertama adalah verifikasi di tingkat admin OPD itu seperti apa, ditolak atau diterima. Kemudian status ini yang belakang adalah verifikasi di tingkat admin BPKAD. Oke, kita coba buat lagi dengan dari akun yang sekretariat ya. Nah, di sini belum ada usulan, kita coba bikin cepat saja. Jadi proses upload ini juga tergantung koneksi internetnya juga. Nah, kita coba kirimkan usulan. Yakin? Jadi di akun sekretariat total usulan 1. Ini nanti akan dikelompokkan pada admin OPD yang nantinya juga akan melakukan verifikasi tingkat OPD. Kita coba praktekkan. Nah, ini kelihatan ada 3 usulan. Tadi kita sudah mencoba dengan 2 bidang. Yang pertama adalah bidang bendahara, yang kedua adalah bidang sekretariat. Kalau ingin melihat usulan ini, nanti bisa dilihat di sini. Diverifikasi dulu. Verifikasi usulan harga ini ada 4 macam, SSH, SPK, SPU, dan paket. Tadi kan usulannya SSH ya, jadi bisa dilihat di verifikasi usulan harga, jenisnya SSH. Di sini ada kode barang ini, itu ada 233 ini juga termasuk yang di standar ini maksudnya. Jadi ini sebenarnya tidak pengaruh di tempatnya admin OPD. Jadi yang dilihat ini di verifikasi 3 ini nanti belum, kalau statusnya belum berarti belum di verifikasi. Nah ini. Jadi nanti di sini akan ada tampilan 2 tab. Yang pertama adalah daftar usulan yang belum diverifikasi, kemudian tab berikutnya adalah usulan yang sudah diverifikasi. Yang pertama daftar usulan yang belum diverifikasi ini, tadi kan
kita praktekkan membuat 3 usulan, 2 dari bendahara, 1 dari sekretariat. Nanti akan kelihatan nih yang mau saya contohkan. Nah, ballpoint yang spek 3 ini. Ballpoint spek 3 ini dia tadi kan ada 2 usulan. Yang pertama 20.000, yang kedua 22.000. Misalkan nih kita mau menyetujui yang ini, yang 22.000. Kita setujui saja. Yang 20.000 berarti ini kan kita tolak. Terus yang ballpoint 6 warna ini kita setujui. Nah, kita proses selanjutnya adalah setelah ini kita buat, proses selanjutnya adalah ini. Kita kirimkan laporan, usulan. Nah, di sini ada pesan warningnya. Sebelum mengirimkan usulan, kita harus melakukan setting surat. Kemudian ada beberapa usulan yang belum dikirim. Maka di sini kita harus setting surat dulu. Menunya di sini, setting surat. Kemudian kita tentukan namanya OPD. Contoh tadi ya, alamat saudara, dinas web, kemudian penandatangannya siapa, jabatannya, tanda tangannya, jabatan itu kepala dinas. Terus oh iya, satu lagi ya, NIP. Kita simpan dulu. Setelah ini dibuat, proses selanjutnya adalah kembali ke usulan saya ini. Nah, di sini kelihatan ada beberapa permohonan yang belum dikirim. Artinya di sini belum dikirimkan, sudah diverifikasi tapi belum dikirimkan. Permohonannya kan tadi ini yang disetujui. Ada 2 ini ya. Terus kita kirimkan. Di sini kalau mau melihat hasil yang diusulkan, prosesnya bisa langsung kirim atau kalau pengen lihat dulu di generate dulu. Terus kita tentukan nomor suratnya. Nah, di sini nanti akan otomatis digenerate-kan. Menindaklanjuti surat edaran ini dari surat edaran yang sebelumnya sudah dibuat di BPKAD, tanggalnya berapa, perihalnya apa. Nah, ini kepala dinas. Wah, ini kurang ya berarti. Setting suratnya ditulis lengkap, kepala dinas OPD contoh. Kita update saja. Kemudian di sini kita generate ulang. Nah, kepala dinas OPD contoh. Jepara tanggalnya generate-nya tanggal berapa. Tadi yang diusulkan adalah SS ya, dengan 2 usulan. Yang lain karena tadi tidak ada usulannya kosong. Kemudian setelah ini selesai, kirim usulan. Sudah. Untuk tingkat OPD, prosesnya sampai di situ sebenarnya. Karena proses selanjutnya ini adalah dilakukan di akun DAPD BPKAD untuk proses verifikasi penentuan standar satuan harga dari usulan dari masing-masing OPD. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk demo bagaimana cara membuat usulan baru pada akun sub OPD dan admin OPD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.